Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dengan rekan saya yaitu Muhammad bin Agarafi dengan akhiran NIM 40 dan saya Muhammad Malika dengan belakang NIM 45. Saya Elvi Bisbrati dengan NIM belakang 42. Saya Zaria Terasiza dengan NIM belakang 37. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan space complexity, yaitu dengan penjelasan bagi berikut. Nah, yang pertama, memori komputer memiliki kapasitas yang terbatas, yaitu karena kapasitas memori di komputer atau HP itu ada batasannya. Yang kedua adalah algoritma yang menggunakan memori terlalu besar dapat menyebabkan program menjadi lambat. Jadi kalau kita membuat algoritma yang makan terlalu banyak memori, programnya bisa jadi sangat lambat atau bahkan lagging. Nah, yang keempat yaitu penting dalam pengembangan aplikasi mobile, sistem real time dan big data. Ini adalah fondasi penting kalau ingin mengembangkan aplikasi mobile system real time atau berkarir di bidang big data. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian space complexity atau kompleksitas ruang, yaitu jumlah total memori atau ruang penyimpanan yang dibutuhkan oleh sebuah algoritma untuk berjalan hingga selesai, diukur berdasarkan ukuran data input yang diproses. Semakin kecil nilai space complexity, semakin efisien algoritma tersebut dalam mengelola memori. Selanjutnya yaitu komponen dalam space complexity. Space complexity terdiri dari yang pertama ada input space, yaitu data input. Yang kedua ada auxiliary space, yaitu ruang tambahan algoritma. Dan yang terakhir ada stack space, yaitu rekursi atau memanggil fungsi. Oke, di sini saya mau menjelaskan ada beberapa big O notation. Nah, yang pertama ada O1 yaitu constant space. Memori yang digunakan tetap tidak berubah walaupun input bertambah. Yang kedua ada ON atau linear space. Memori bertambah sebanding dengan jumlah input N. Nah, di sini N itu sebagai jumlah datanya. Yang ketiga ada ON kuadrat atau quadratic space, yaitu memori bertambah sangat besar karena kombinasi dua dimensi atau N kali N. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh kakak saya. Yang pertama ada studi kasus, yaitu kita membuat array-nya menggunakan nilai N. Selanjutnya, yang pertama yaitu ada def tambahan, di mana def tambahan itu membuat fungsi pertama tambahan dengan fungsi memiliki dua parameter yaitu A dan B. Return untuk mengembalikan fungsi yaitu A plus B, di mana hasilnya yaitu 5 ditambah 3. Untuk parameternya yaitu 5 sebagai A dan 3 sebagai B. Untuk hasil print yaitu 8, sebagaimana 5 ditambah 3. Yang selanjutnya adalah fungsi jumlah. Untuk fungsi jumlah ini memiliki satu parameter yaitu data, di mana dengan variabel totalnya dibuat dengan nilai awal yaitu 0. Variabel ini digunakan untuk menyimpan hasil sementara yaitu for index blank data. Data ini sebagai parameter. Selanjutnya yaitu return total, yaitu data memiliki data 10, 20, 30, 40, dan 50. Karena ada 5 elemen, jadi untuk printnya, untuk print semua setelah data dijumlahkan, yaitu fungsinya menjadi
hasil dari data yang ada. 10 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 50 yang menjadi hasilnya 150. Dev buat array. Nah, sini kita berlanjut ke studi kasus selanjutnya. Yang pertama kita membuat definisi buat array. Di sini buat underscore array itu sebagai definisi. Nah, dan penerima parameternya yaitu n dan cuma satu. Selanjutnya kita menuliskan array itu untuk menuliskan list variabel. Nah, di sini 0 dikali n itu untuk membuat list jadi berangka n. Nah, si n-nya ini itu untuk menunjukkan sebanyak apa angka yang mau ditunjukkan. Nah, dari itu kita return r atau dikembalikan hasilnya. Nah, setelah itu kita print buat underscore array dalam kurung 5. Nah, dalam kurung 5 ini untuk sebanyak apa kita mau memanggil elemennya. Dan di sini kita memanggilkan 5, jadi ada 5 0 0 0 0 0. Dev faktorial. Nah, ini adalah pemrograman rekursif, yaitu program yang menghitung dengan cara memanggil dirinya sendiri secara berulang kali sampai selesai, seperti if n ini 1 return 1. Nah, kenapa space complexity-nya 0? Kenapa space complexity-nya on? Karena komputer harus membuat seperti yang antrian singkat, seperti antrian ingatan di dalam memori RAM sebanyak angka yang kita masukkan. Jadi kan seperti faktor 5. Jadi ya nanti yang hasilnya 110. Jadi contoh gampangnya, kalau masukkan angka 5, komputer butuh 5 kotak memori untuk menumpuk antriannya. Kalau kita masukkan angka 10, berarti memori butuh 10 kotak memori. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan kompleksitas ON kuadrat pada Python. Pada baris pertama, saya membuat variabel n bernilai 5 yang artinya nanti akan membentuk sebuah matriks berisi 5 kolom dan 5 baris. Kemudian di baris kedua ada matriks 0 for j in rank n. Ini disebut sebagai list comprehensive, di mana dia fungsinya nanti akan membuat satu baris yang berisi 0 sebanyak 5 kali. Kemudian for i in rank n ini digunakan sebagai pengulangan baris yang tadi sebanyak 5 kali ke arah bawah. Kemudian untuk mencetak hasilnya, kalau kita menggunakan print matrix, nanti barisnya akan memanjang ke samping, bukan ke bawah. Oleh karena itu, supaya baris ini menjadi matriks yang berisi 5 kolom dan 5 baris, kita menggunakan for row in matrix. Kemudian print row, hasilnya akan keluar yaitu 00000 sebanyak 5 kali dan sebanyak 5 baris dan 5 kolom. Kesimpulan dari materi ini, complexity itu adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah memori dan dibutuhkan suatu algoritma selama proses eksekusi. Analisis ini juga membantu dalam memilih algoritma yang lebih efisien dalam penggunaan memori. Semakin kecil nilai space complexity, semakin optimal penggunaan memori yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.